Selamat datang di konten ngobrol bareng IAP. Kalian bisa menikmati konten ini tanpa boros kuota internet dengan cara mengubah kualitas video di YouTube menjadi 144. Lalu kalian bisa menikmati konten ini sambil rebahan, makan, ngerjain tugas rumah, tugas kampus, atau tugas sekolahan, dan lain-lainnya. So, selamat menikmati konten ini. Audio standby, kamera roll and action. Halo Indonesia, ketemu lagi di channel Isya Kuat Production bersama saya Fadil Arif. Dan ngobrol bareng di IAP kali ini cukup sedikit berbeda karena aku nggak mengundang orang-orang dari kalangan IAP sendiri, tapi dari orang yang cukup ramai di Probolinggo sekarang dibicarakan dengan hashtag Blijo Ganteng. Ada Mas Sony Wahyu, WhatsApp Mas. Ya, selamat malam Mas ya. Kenapa dengan Facebook? Kenapa kok ramai? Nah, itu dia Mas. Saya juga aneh Mas soal Facebook. Padahal nggak pengen ikutan. Nggak, tapi viral loh. Banyak yang bahas loh. Ya. Aku tahunya dari Bang Nurul. Nah, ini Pak Joko. Aku lihat di story-nya ternyata Blijo Ganteng. Sebenarnya dulu profesinya? Kalau profesi sebenarnya itu adalah kita pemandu wisata Mas. Pemandu wisata, bukan pemilik travel. Nah, jadi gini, banyak orang yang bilang katanya ada, oh ini pemilik travel sekarang jadi Blijo. Nah gini, jadi saya itu dulu kan emang kerja di travel. Nah 5 tahun sudah, ya kita keplak sudah lulus lah, sudah kumlot lah, artinya hanya kita mendalami dunia pemanduan, kita jadi guide. Nah setelah ada teman-teman yang minta tolong bantu buat Mas handle Bromo, ya udah. Awalnya kan saya sendiri, akhirnya sendiri, kekurangan teman, kekurangan tenaga, akhirnya saya ajak teman-teman. Ayo. Kemarin sudah ada tim. Nah di situ kita bikin komunitas akhirnya. Ibadah, makanya itu adalah Juragan Bromo. Juragan Bromo. Berarti travelnya cuma di sekitar Bromo aja. Ya. Untuk saat ini untuk prospek Juragan Bromo memang kita di Bromo fokusnya. Ya, maksudnya memang kita pemandu di Bromo. Dimana saya itu punya 4 tim yang sekarang itu mereka jadi guru. Jadi Blijo Mas. Blijo semua? Ya, rata-rata berarti nggak cuma sampean aja ya di tim itu yang beralih menjadi Blijo? Jadi saya itu bikin Blijo Ganteng. Nah itu awalnya gini, kan kita pariwisata tutup, terutama Bromo. Nah kan begitu lama tutup, teman-teman sampai mengeluh lah, Mas ada lowongan nggak? Mas ada lowongan nggak? Udah. Saya kan sebagai ketua kan, leader. Udah. Kalau untuk saya pribadi sih, saya meskipun Bromo tutup, saya bisa hidup sampai Agustus November. Karena saya punya cadangan. Oke, tabungan lah ya. Nah, cuma sayang ke teman-teman. Apalagi mereka itu kan punya keluarga, punya anak. Nah, jadi mereka itu fokusnya harus bertanggung jawab keluarganya. Kalau saya kan hidupnya sendiri kan. Oh, masih sendiri ya. Buat cewek-cewek single Mas. Ya, jadi saya itu hidup sendiri, udah beberapa tahun itu sendiri. Apalagi kalau baru ini kan orang tua udah kita hidup sendiri kan. Akhirnya saya berpikiran, udah kalau saya memikirkan hidup saya sendiri, saya bisa bertahan sampai Agustus sampai November. Cuma teman saya yang mereka ikut saya udah bertahun-tahun, gimana? Kalau saya cuma ngasih uang ke mereka, hitungannya uang subsidi lah. Nah, karena kita kan masih belum terekspos oleh pemerintah kan, tanpa batas kita nggak mau. Udah, akhirnya saya bilang, saya kumpulin teman-teman saya, 5 dengan saya. Udah, ini ada uang, saya punya uang. Bagaimana kalau kita punya usaha? Usaha awal itu kita konsepnya adalah masker. Ya, masker itu saya dapat kemarin itu ada harga ambil ya. Dari penjahit itu sekitar 2.000 sampai 2.500. Nah, cuma prospek saya kalau masker kita nggak bisa untuk harian. Sedangkan mereka teman-teman saya kerja itu kan untuk keluarga mereka. Akhirnya karena mungkin saya hobinya makan ikan kan. Ya, karena saya hidup itu takut ditenggelamkan sama Ibu Susi. Siap. Nah, maka dari itu ya udah, karena Probolinggo juga dekat dengan laut. Nah, ya udah karena dulu kebetulan kan saya kan stay-nya kan bukan di Probolinggo kan. Oh, di mana? Saya stay-nya itu saya domisili Malang Mas. Oh, aslinya Malang. Nah, akhirnya saya bilang ke teman-teman, ya udah
kita jualan ikan. Cuma ikan aja. Nah, kita jadi bijak, kita fokus ikan karena memang yang ada sih cuma ikan laut ya. Nah, kita coba ikan laut. Nah, ya kita coba ikan laut. Hari pertama jual, kita tidak ada yang namanya pemikiran profit. Keuntungan enggak. Yang penting saya konsepnya ke teman-teman itu, ayo kita jalan dulu. Jangan memikirkan kalau usaha itu jangan memikirkan namanya rugi. Yang penting kita jalan kita isi. Nah, masalah rugi mana disebut sama. Udah, saya kasih teman-teman. Ayo. Jadi awal pertama jualan hari pertama itu hari Jumat kemarin. 1 sepeda motor, 1 box ikan. Nah, kita rame-rame. Jadi kita gantian muter-muter rumah, ya kita sambil cari market lah. Saya juga sambil memikirkan bagaimana caranya yang kita setidaknya itu simpel lah untuk bekerja. Akhirnya hari pertama USP kita dapat momen itu hari pertama adalah semacam kayak kita cari nama. Kita cari nama, kita dokumentasi aja. Hari pertama itu aja sih. Cari popularitas lah istilahnya. Sekarang udah langsung populer. Nah itu dia. Jadi hari pertama ya kita nggak sampai pemikiran kita sampai jual enggak. Nah, baru hari kedua itu yang kita kerja itu cuma orang 2. Dari 5 orang yang kerja cuma 2. Udah bertiga nggak saya. Oke. Dengan mereka teman-teman itu masih ragu-ragu, masih belum pede. Ya udah, akhirnya saya itu punya pemikiran, ya udah. Bagaimana kalau kita bikin video itu dengan sistem modern? Karena kan sekarang kan ekonomi 4.0 kan. Nah, ekonomi 4.0 kita menggunakan internet. Nah, ya kita bikin sistem video online. Nah, awalnya itu kita bingung brandingnya antara juragan ikan laut atau juragan iwak atau video ganteng. Kan lebih terkenal. Akhirnya namanya itu yang lebih keren itu menurut saya kok video ganteng. Nah, kenapa saya ambil video ganteng? Karena kita itu para pemandu wisata kan. Nah, yang dimana kalau kita itu jujur saya pribadi atau sama teman-teman kita itu lebih baik menghadapi para tamu untuk berbesaran Gunung Bromo meskipun dengan total sekitar 40 orang, 20 orang kita berani daripada kita jualan ikan keliling naik motor. Rasanya itu jujur harga diri langsung turun drastis rasanya jujur. Jadi teman-teman bilang, makanya itu kan kita kalau saya sih emang udah tatap lah apapun cuacanya itu bodo amat lah cuek. Yang penting kan saya nggak merugikan orang lain, saya juga nggak ikut makan ke orang lain kan. Akhirnya ya udahlah kita fokus bikin namanya. Akhirnya hari kedua kita evaluasi kerja. Saya semalam cari bagaimana sistem yang enak untuk kerja. Sudah hari ketiga akhirnya gitu kita tentukan kita bikin nama yaitu adalah Hijau Ganteng. Dimana tujuan Hijau Ganteng yang pertama itu kita jualan ikan untuk kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama dan yang kedua kita kan ngasih free ongkir kan seluruh kota Probolinggo. Karena seluruh kota Probolinggo mulai dari ujung Ketapang, ujung Lawean, Wonomasing sampai perbatasan Priuk kita gratis. Kalau kita bilang rugi gak rugi sih, kita kembali lagi mas. Kita juga juga meringankan. Karena kan kita kan pandemi corona. Ya, dimana untuk semua perekonomian kita harus. Jadi kita harus tetap simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jadi kamu butuh ikan laut, oke saya. Tapi alhamdulillah dari segi itu akhirnya ya kita emang kembali lagi. Tujuan kita bikin Hijau Ganteng itu semata-mata ya udah kita cari usaha. Kenapa saya ini sih fokusnya ke ikan? Karena andai kata hari ini masih ada sisa ikan, ya udah kalian bawa pulang, kalian masak dengan keluarga kalian, ya. Dan kalian ini untuk hasil profit ya udah kita bagi rata. Dan saya tidak minta. Kita kembalikan ke teman-teman saya. Karena saya bikin Hijau Ganteng itu untuk kegiatan teman-teman saya 4 orang. Termasuk sampai enggak. Jadi saya emang tadi memang sudah tabungan sampai itu ya. Ya, saya itu memikirkan teman-teman saya itu semenjak
kita tutup kan ya, semua wisata tutup. Saya makan tidur selama 1 bulan di rumah. Kok tiba-tiba badan saya sakit semua, ya udahlah, akhirnya kita bikin konsep itu. Akhirnya pas hari ketiga kita putuskan nama tersebut. Sebenarnya sih saya bisa kan update status dengan saya itu memiliki emang saya sebenarnya sih saya tidak mempunyai para video yang ada saat ini, saya enggak. Maka itu saya selalu ngasih catatan dengan kata-kata terima kasih Anda telah membeli dagangan kami. Iya, sempat baca. Apa itu, Pak? Terima kasih Anda telah membeli dagangan kami. Anda telah membantu perekonomian kami selama pandemi corona. #Rai misalnya. Ya. Jadi emang kita sih ya udah, kamu butuh ya kita angkat. Kita sama-sama membutuhkan. Kenapa saya menggratiskan ya kembali lagi biar kita andai kata harga ikan saya itu contoh harga ikan paling murah itu kemarin ikan medai lah. Medai sekitar 4.000 5.000. Masa kalau kita kasih ongkir 3.000 harganya jadi 8.000. Nambah 2.000 sudah dapat ikan yang enak, ikan putihan. Rasanya juga lebih enak. Kan kasihan. Ya udah, meskipun beli satu kita tetap angkat. Jadi untuk saat ini sistem kita itu ya udah, kita pagi belanja. Ya, kita pagi belanja ke pasar ikan. Kita baru pulang sampai rumah, kita bersihkan, kita packing lagi. Kita pakai plastik gitu ya, plastik yang bersih karena kita lebih biar standar wisata lah. Oke. Biar lebih keren dikit. Daripada kita saya kan kurang gimana gitu. Hanya kita plastikin, kita packing ekonomis. Jadi kita tidak jual per kilo dah. Jadi per plastik ikan medai isi 4 itu harganya 4.000 5.000. Oh, metodenya gitu ya, per kilo ya. Karena ya biar ekonomis. Oke. Terus untuk dulunya pemandu wisata. Nah, kalau background saya dulu itu pernah di hotel. Oke, pernah di hotel. Sorry, masih kuliah ya? Nah, baru-baru ini kuliah. Karena awalnya saya lulus itu 2009. Nah, alumni SMK 3 Probolinggo jurusan pariwisata. Oke. Nah, jurusan perhotelan angkatan ketiga. Oke. Nah, akhirnya itu saya itu lulus kerja di restoran, kerja di hotel, mungkin kawan capek di hotel. Udah, akhirnya ikut orang kerja travel. Nah, selama 5 tahun saya mungkin karena sudah jenuh ya ikut orang. Nah, karena tekanan-tekanan ya udah saya lepas. Saya resign ikut orang. Akhirnya saya itu mendalami dunia kepemanduan. Tour guide. Dan sampai saat ini saya menjadi salah satu tour guide yang ada di Jawa Timur. Saya domisilinya di Malang. Saya gabung sama teman-teman guide yang ada di Malang. Saya juga salah satu tour leader Jawa Timur. Jadi nggak selalu memandu orang hanya city tour Malang Surabaya. Berarti bukan basicnya bukan di Probolinggo? Ya kalau saya sendiri nggak sekarang. Jadi teman-teman saya yang 4 orang itu saya fokuskan di Bromo. Ya kalau saya seluruh wilayah, seluruh Jawa Timur. Jadi saya standby di Malang. Nah, teman-teman saya itu adalah tour guide yang ada di Bromo. Tadi kan udah dibilang Masnya sudah punya tabungan sampai bulan Agustus lah. Kira-kira Agustus lah ya. Tapi kan sebelum beberapa bulan yang lalu pas ada wabah COVID, semua pariwisata tutup, itu langsung ini nggak langsung apa? Kerasa nggak? Dari segi penerimaan? Wah ini, kalau dari segi pendapatan, jujur selama tutup Gunung Bromo. Oh ya sebelumnya kan ini ya apa? Gunung Bromo tutup ya? Iya. Itu sebenarnya bulan Maret April kita itu puncak-puncaknya liburan. Nah iya. Karena itu libur sekolah. Dan itu kita sudah tahu omsetnya. Ya, 1 bulan kita sekian. Nah, tiba-tiba close. Banyak beberapa biro itu, banyak teman-teman, Mas, DP boleh dikembalikan nggak? Ya, kita kembalikan. DP yang sekian puluh juta kita kembalikan. Karena apa? Meskipun teman-teman DP. Tapi sebenarnya DP nggak bisa kembalikan seharusnya. Kalau saya nggak, Mas. Karena kan kita sama-sama teman-teman wisata, sama-sama teman-teman, sama-sama kita merasakan efek dari corona yang begitu wah, ya kan? Yang begitu dahsyat, tiba-tiba mereka masuk terjun bebas. Nah, jadi ya udah, kalau emang mau kembalikan, kita kembalikan penuh.
andai kata DP 5 juta 10 juta kita kembalikan penuh tanpa ada potongan. Nah, oke, kita kembalikan. Ada beberapa teman DP kembalikan nggak usah pegang aja. Karena ada yang gitu. ya, karena ini pihak sekolah DP nggak mau kembalikan. Ini sampai saat ini pun DP masih. Andai kata teman sampai saat ini gue bilang mas DP kembalikan, saya kembalikan. Siap. Ya, karena sebenarnya sih saya resiko mas bawa uang segitu kan. Iya. Karena apalagi kan saya masih bisa. Maksudnya masih tinggi ya? Ya, Bisa sewa buat nah, mungkin beli yang lain-lain sih bisa. Beli foya-foya pun bisa. Cuma bisa. andai kata dulu saya salah pergaulan, mungkin saya nggak bisa punya tabungan sampai bulan Agustus untuk bertahan. Iya, benar. Tapi sebenarnya beruntung sih karena sana sudah punya tabungan sampai bulan ini, bulan Agustus seperti itu. Nah, semenjak sampai masuk ke dunia licu, ada omongan nggak? Maksudnya omongan dari ibu-ibu pelanggan, Nah, mama-mama muda, itu dia. Bener beberapa gini, sampai ada yang pernah bilang, nah, mas, gak rugi tak kok free ongkir. Nah, kalau sih ya udahlah, meskipun orang bilang rugi sih, yang penting kita saling membantu. Ibu butuh ikan, daripada malas keluar ke pasar, keluar kemana-mana malas, ya udah kita yang datang. Karena kerja kita itu, karena kenapa kalau nggak terlalu lebih banyak untuk bensin, ya, kita mapping area. Iya, itu benar. Jadi kita itu data orderan sampai jam 1, setengah 2 maksimal, jam 2 berangkat. Nah, setengah 2 lah, setengah 2 itu sudah mereka udah berangkat semua, jam 1 udah berangkat semua. Nah, kita mapping area barat siapa, area timur siapa, area tengah kota siapa. Itu punya kendaraan sendiri masing-masing ya? Iya. Ya, kita sih, ya beliau kita itu dibilang ganteng sih, berarti orang-orangnya sih nggak terlalu ganteng sih mas. Cuma keren gitu lah. Karena pariwisata ya kan? Ya, karena pariwisata. Yang saya sampaikan, gitu. kenapa kok ganteng? Ya karena kita sih standarnya standar pariwisata, kita orang pariwisata. Iya. Nah, itu sih. Dan kita bikin Lijo itu cuma selama pandemi corona aja. Ada kata wisata buka ya udah, Lijo ganteng kita gas. Oke, tapi aku sempat baca di Facebook berawal dari bosan di rumah saja dan akhirnya saya menikmati peran ini. Oke, saya sempat baca di Facebook, anti sambat, berbanyak bersyukur, pokoknya nikmati aja prosesnya. Efek Pak Pariwisata. Misalkan Anda sudah terlalu nyaman di sini. Nah itu dia mas. Banyak loh orang seperti itu. Dia pindah nyoba ke sini ternyata terlalu nyaman, akhirnya kembali lagi. Yang lama ditinggalkan. Saya sih lebih baik bertahan yang lama aja mas. Meskipun yang lama lebih untungnya lebih banyak ya. Kalau segi untung sih ya. Oke, semua wajar. Kita kok bulu-bulu, nggak kan emang pariwisata sih. Jujur aja pariwisata itu penyumbang devisa terbesar nomor 2 di Indonesia. Nomor 1 apa ya? Nomor 1 itu TKI. ekspor impor. Ekspor impor. Jadi emang selama 1 bulan nggak ada kerjaan ya kan. Terus teman-teman terus juga kan saya sempat lihat berita-berita teman-teman pelaku wisata. Kenapa kok selalu ojol? Nah, pariwisata kemana? Ya Pak Menteri kemana? Kita nggak lihat. Nah, kita lihat teman-teman wisata ngeluh. Kenapa pariwisata pada sengok? Pikiran saya sih, buat apa kita harus menunggu pemerintah? Selagi kita masih bisa bergerak, bisa ya berkarya, ya bagus buat kita lakukan. Karena gini, prinsip kita sih manusia hidup, manusia lahir itu ya untuk berjuang. Apa yang kalian inginkan, apa yang kamu inginkan ya udah. Kalau itu menurut kalian bagus, ya udah lakukan. Jadi prinsip saya sih, kenapa kok bikin Lijo? Ya udah kita berjuang untuk keluarga. Ya. Kita berjuang untuk keluarga. Awalnya sih emang teman-teman sampai saat ini pun kalau pagi ada yang ke sawah. Dari pribadi macam-macam belakang. Iya. Karena emang semenjak Bromo Plus pariwisata tutup. Tapi saya cuma di Bromo aja, nggak kemana-mana gitu. Kalau Ijen. Kalau sementara kita Bromo. Fokus di Bromo. Fokus di. Karena yang kebanyakan teman-teman. Itu keinginan dari Mas sendiri atau? Ya, sebenarnya kalau banyak jobnya di sana. Kalau gini, kalau keinginan saya sih sebenarnya emang
saya sih pengennya all ya semua. Oke. Cuma mungkin masih rezekinya ya. Masih rezekinya kita ke Bromo. Kebetulan alhamdulillah dari Bromo pun ya kita nggak terlalu kurang-kurang. Kita berterima kasih banyak dari Bapak Gunung Bromo sudah memberikan kita berbagai macam fasilitas itu. Oh iya, sorry. Di Bromo waktu itu ada dengar nggak jeep yang sampai 1 juta Nah. sekian? Ya. Pas Itu bener. puasa ya, lebaran tahun baru ya. Tahun baru itu bener. Betul. Itu sampai ada teman-teman sampai jual 1 juta kalau nggak salah. Itu kesepakatan apa memang Itu sih ulah kibir ya, Mas. gitu tuh? Kibir itu maklar lah, marketing, maklar everything lah, yang orang-orang. Tapi seharusnya nggak boleh dong kayak itu. Tapi nggak boleh berbuat. Nggak kan? Kalau Aturan berapa sih? menurut aturan, ya sebenarnya kalau untuk tahun baru kemarin itu harga top normal itu sekitar 700 sampai 800. Nah, Itu normal. Terus naik 2 kali. Belum tiket, belum tiket masuk. Oh itu belum. Belum. Itu harga normal. Nah, kebetulan kan memang orang pribadi sudah jauh-jauh dari Jakarta masuk ke Bromo, andai kata di Bromo nggak dapat hardtop, gimana? Mereka kan sayang kan langsung pulang kan? Akhirnya ya udah. Ada orang-orang sana yang ngasih harga ini, saya punya hardtop harganya 1.700.000, mau nggak mau ya udah, kalau nggak mau nggak apa-apa. Akhirnya kan mereka terpaksa. Kasihan sebenarnya. Masih kasih ya. Cuma kalau begitu nggak. Kalau Tapi menurut sampai itu benar nggak seperti itu? kalau menurut saya sih Kita nggak ngomongin apa boleh buat ya? iya, kalau menurut saya sih pribadi salah sebenarnya. Itu Sampai gitu juga nggak? enggak. Nggak. Oke. Enggak. Karena kalau untuk teman-teman sih kita pakai harga-harga standar. Harga standar. Ya, saya pasti selalu bilang, ini kamu bayar hardtopnya aja, tiketnya kamu bayar sendiri. Saya selalu begitu. Kamu hardtop bayar, hardtop kamu bayar aja, tiket sendiri. Itu kalau teman-teman yang langsung order ke saya atau order ke teman-teman saya. Kalau mereka langsung direct ke Gunung Bromo, kita nggak bisa terima. Kita nggak bisa bayar. Ya kalau kita ngambil anak mereka Karena kita salahkan. pada waktu tahun baru kemarin itu emang peminat hardtop itu nol. Terus semenjak kapan sih kita nggak boleh masuk pakai mobil pribadi? Dulu setahu aku boleh sih. Dulu boleh. Semenjak ya mungkin ada peraturan, mungkin kita nggak bisa aja. Kalau saya Iya, kita itu hampir benar. tahun 2009. Tahun 2000-an masih baru kok. Aku dulu kesana terakhir tuh naik motor sendiri sama teman-teman. Nah, Sampai ke tangganya Gunung Bromo itu. kalau naik motor bisa, tapi Oh, naik naik motor mobil bisa. nggak bisa. Ya, naik mobil kan hanya sampai di Desa Timur Lawang. Cemorolawang. Pos tiket paling atas, Oke. hotel berapa pemain, udah itu semua. Iya. Nah, kalau mau turun ke lautan pasir kita harus pakai hardtop. Kalau naik motor masih. Nah, yang mana motor sih bisa aja. Sampai belakang dulu. Baru kita jalan kaki ke atas. Oh sampai pura, Sampai sampai pura. tangga ya. Wah. Karena kan sana kan sudah ada komunitas juga. Oh akhirnya Ya. rezekinya nanti ke mereka. Nah, itu aja sih. Kuliah apa lang ya? Baru ini kuliah Di mana? di Universitas Merdeka. Dan itu saya berarti kuliah itu ingin jadi guru, Mas. Kenapa harus jadi guru? Kan enak di paling kota apa sebenarnya? Berarti pikirnya begini, kalau saya jadi guru, anak didik saya lulus, sukses, nanti ketemu saya di jalan, Pak, nah, ini Pak, saya kasih oleh-oleh. Niatnya gitu ya ternyata ya. Pak, gimana kabar? Ya udah, ayo kita jalan-jalan Pak. Nah, keren kan? Niatnya gitu ya jadi guru ya. Bisa gitu, tapi telat sih kalau ada. Nggak, aku mau tanya ke wisata. Mas Sony. Ya. Semenjak Covid memang semua pasarnya tutup, termasuk di Probolinggo ada BJBL, terus Gunung Bromo, Gili Ketapang, semuanya. Hampir semuanya. Semua nggak ada hampir semua. Kalau Ya. kalau pada bentar buka nggak? Semua dunia mungkin Semua dunia pariwisata tutup, ya. tutup. Aku juga pelaku pariwisata, aku juga ikut travel sih. Jadi dokumentasi. Dan memang kita merindukan masa-masa jalan-jalan. Nah, kalau kata lain kan kita sambil jalan-jalan kan, iya. sebenarnya kita cari itu. Sampai saat ini merasakan hal yang sama? Ya, mungkin semua orang merasakan sama. Tapi capek loh sebenarnya di travel itu. Ya, kita balik lagi Mas. Semua pekerjaan itu punya resiko. Oke, iya, gambarnya gini. Aku lebih sering ke Jogja ya, maksudnya travel Jogja. Aku ngantar SD apa? Anak sekolah. Ya, sekolah. Jogja. Ke Jogja itu kebanyakan wisata jalan kaki. Ya. Ya kan beda sama dan Bandung. sebagainya. Jalan kaki dan aku rasain capek banget sampai kakiku bener-bener
rasanya mau nangis. Ini kalau punya mata nangis. Ya, dikasih mulut sekalian. Ya. Bisa teriak sekalian. Ya. Kalau Bromo sama kan? Kalau mungkin ya sama sih. Kita sebagai pemandu, sebagai tour leader ya resikonya ya sampai. Apalagi Bromo kita berangkat tengah malam, pulang udah siang, udah sore. Oh, berangkatnya tengah malam. Ya, rata-rata kan teman-teman kan rata-rata midnight kan. Mereka teman-teman dari Jawa Tengah, dari Lampung, datang ke Sukapura jam 12. Kita jemput jam 1, kita berangkat sunrise dan sebagainya, baru kita pulang, baru sampai Sukabumi lagi kita jam 9 jam 11 kita pulang. Jalan lagi bisa nahan dingin sampai kawah panas. Sama loh, kembali lagi anti sambat. Oh iya tadi ya, anti sambat. Oke. Sama lagi kayak saya, mungkin hampir sama dengan jenengan. Kita ke Jogja, kita ke Bali, jalan. Peserta tidur kita mulai. Nah, kita nemenin supir. Ya, itu resiko pekerjaan. Cuma kebanyakan orang bilang, "Oh, enak ya jalan-jalan bayar." Itu. Nah, kita kembali lagi ke pedoman orang Jawa, sawang final. Contohnya apa sih? Semua. Jadi saya lihat Mas sebagai YouTubers ya, bilangnya, "Oh, enak ya." Cuma ngobrol-ngobrol dapat fee dan sebagainya. Padahal mikirnya ternyata seperti itu. Ya, kembali lagi. Oh, Mas lihat saya emang Mas jalan-jalan dibayar, padahal kita itu kurang tidur, capek. Iya, benar. Apalagi kalau jadwal kita Sabtu nyambung. Andai kata biasanya kalau musim akhir tahun, musim masuk sekolah kita Sabtu nyambung. Iya. Kita malam turun gini ya. Kita sudah bongkar malam. Besok jalan lagi. Ya, kita harus tahu. Berarti kita bukannya kita kerja sekolah sih. Ya, rezeki nggak boleh tolak. Apalagi teman-teman yang order kita pun itu udah teman baik. Mas minta tolong. Dan katanya pernah selain di Bromo pernah di mana? Kemarin dari mana katanya? Untuk trip terakhir. Untuk trip terakhir itu saya dari Pulau Menjangan, Banyuwangi. Menjangan itu kan di Bali Barat. Cuma kebetulan peserta itu ada meeting di Banyuwangi. Objeknya itu ke Bali Barat, ke Pulau Menjangan. Nah itu baru pulang dari itu akhirnya semua objek wisata tutup. Oke, kita coba. Ya itu ada trip terakhir sebelum corona. Tapi itu sudah tutup ya? Mau tutup. Jadi trip terakhir saya pulang dapat 2 hari udah tutup. Oke, nyaris ya. Ya semua akhirnya semua yang bersangkutan dengan pariwisata mengeluh, mulai dari PO, Iya. semua cicilan dari seperti luar. Nah, kenapa sih saya tenang-tenang aja? Karena mohon maaf, saya tidak punya hak, saya tidak punya cicilan. Nah, karena jujur, kalau hidup saya itu, saya emang jadi namanya cicilan itu saya emang karena sedikit trauma. Di Bali Dekor. Ya, apa ya? Ya mungkin trauma masa lalu ya, maksudnya orang tua. Oke. Ya. Oh ya, terus sekarang udah sepi job travel. Nggak tahu ya sampai kapan ya. Ya. Andai kata saat tabungan Anda sudah habis, Ya. mungkin Ya, selalu lucunya. Ya, selalu kita nikmati aja. Enggak, tadi aku tanya masalah omongan orang. Maksudnya ada nggak omongan orang yang masa sih laki muda gitu jualan mericu, terus ada misalnya juga ada kejadian mama-mama muda gitu yang Ya, ada di kita. ada. Ya, kita sih kalau kita yang masuk perumahan ya, hal yang paling kita takutkan, kita dihubungi mama, apalagi bilang muda. Maklum ya, orang laki masih muda dan bujang Mas. Apalagi kalau digoda mama, Mas ini kalau mau nata Mas, kita nggak tega Mas. Malah kita yang nggak tega. Oh, Dari harga ikan itu 7.000 jadi 5.000, jadi 6.000. itu sampai kasih kan? Ya udah. Wow. Ya Karena mungkin. kalau kakak ngeri loh emang. Ya gimana ya Mas ya. Mak itu lebih ternyata mak itu emang ya Gitu lah ya. lebih keren ternyata. Apalagi kalau naik metik ya. Nah, saya Mas. Saya punya pengalaman gara-gara mak. Oke. Saya itu selama di pariwisata mulai 2011 sampai 2020.
Baru terakhir tahun bulan Januari akhir pengalaman gara-gara mama. Pas saya guiding di atas bis waktu itu di Jogja, bis saya itu dipotong mama naik sepeda motor. Yes! Saya pegang mic, tangan kanan pegang mic, tangan kiri pegang nafas. Posisi bis langsung teriak mendadak. Yes! Bayangkan, saya langsung ke depan, akhirnya baru sini. Padahal besoknya pulang dari Jogja, libur sehari, langsung jalan. Tapi mama gak apa-apa ya? Kalau mamanya nggak apa-apa, mama selalu benar. Di mana-mana cewek itu selalu benar, nggak bisa salah kan. Woman always right. Ya itu pengalaman hidup saya, ya mungkin pengalaman saya selama berwisata. Ya ternyata ada sebenarnya. Udah tahu peserta yang saya bawa waktu itu adalah dosen DK dari Universitas Brawijaya. Fakultas Perikanan. Fakultas Perikanan waktu itu. Dan mereka cuma lihat, sih, gak apa-apa mas. Dengan menahan sakit, menahan malu, saya apa bu? Oh biasa bu. Cuma malunya bu yang sakit bu. Itu malu ya? Cuma nanti kapan-kapan kita tanya mas. Siap. Aku sering kok di kontrak ini mas. Beberapa travel, cuma aku baru klop sama satu travel. Gak tau kalau sama-sama tenang aja. Siap. Pakai travel yang manapun, nah sudah saya jenengan, nanti pembantunya saya atau tulisnya saya. Siap, aman. Jadi kan duduk manis, biar saya yang stand up. Jadi yang susah itu opening. Kita perkenalan diri, kalau bisa itu perkenalan diri ditambahin dengan guyonan-guyonan. Kalau ada, terutama kalau ada ceweknya, ada peserta cantik, cewek, wah itu lumayan masih bikin roasted, bikin bat. Nama karakter tour guide itu kan beda. Sama tour guide apa tour guide? Saya dua-duanya. Apa? Saya dua-duanya. Alhamdulillah sih dua-duanya masih proses pembelajaran dan sampai saat ini pun alhamdulillah dua-duanya pun banyak biro selalu mempercayai. Aku pernah dapat tour guide di Jogja. Dan itu sangat tidak menyenangkan. Makanya dia nggak bisa lucu gitu loh. Nah, dia orangnya kaku. Ya apa karena udah tua ya? Pak umur pengaruh juga ya? Ya mungkin ya karakter. Karakter ya. Iya. Mungkin bisa kan gini. Rata-rata tour guide itu mereka hanya menceritakan sebuah cerita, sebuah sejarah. Iya benar. Nah, di mana mereka itu peserta terutama mesti tidur. Mesti ngantuk, karena kita dongeng. Andai kata kita sejarah dimix dengan guyonan, itu pasti mereka tahu. Ya. Aku mikir itu apa karena pesertanya masih anak SD semua. Karena setiap aku sama peserta yang guru-guru gitu, pembawaannya beda. Ya, itu emang kita sebagai tour guide, tour leader itu harus bisa membedakan. Oh ini untuk jokes untuk anak, ini jokes itu. Harus tahu. Terus ada batas. Itu ada deklarnya. Nah kalau saya sih, aku pernah lihat Himpunan Pramu Wisata KPI ya. Sama tidak Bu? Ya, kalau untuk diklat kita nggak ada. Mungkin cuma pelatihan. Untuk mendalami dunia masalah jokes dan sebagainya itu dari individu masing-masing. Oh ya banyak nonton secara komedi baca. Oke, Mas Sony. Sekarang kita udah berapa minggu stay at home? Tapi 1 bulan ya? Hampir 6 bulan. 6 minggu ya, 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Menurut sampean aku selalu tanya ke gestar kira-kira sampai kapan? Kalau prediksi saya untuk masalah ini mungkin masih agak lama. Kira-kira bulan? Kira-kira mungkin Agustus. Cuma kalau bisa sih jangan. Harapannya jangan sampai. Harapannya jangan. Kalau masyarakatnya sudah seperti ini ya jadi sampai Agustus. Jadi kembali lagi mas. Kembali lagi sih ke masing-masing manusia ya. Pemerintah itu sebenarnya udah bekerja keras. Bagaimana pemerintah itu tidak menutup
satu pintu antara kesehatan atau perekonomian. Iya benar. Kesehatan tetap jalan mereka utamakan, perekonomian mereka tetap utamakan. Andai kata kalau ditutup satu pintu, berarti kita cepat selesai. Iya. Andai kata semacam kayak Cina ya, langsung satu pintu tutup. Kita fokus kesehatan, ekonomi mati. Selesai kan 1 bulan, 2 bulan selesai. Cuma Indonesia nggak bisa. Kita udah berpulau, belum siap. Nah, apalagi gini mas, pola pikir mas. Pola pikir cukup. Satu presiden memikirkan sekitar hampir 200 juta penduduk, nggak mudah. Berarti ya betul. Kemajuan SDM-nya masing-masing ya. Ya, tidak. Kemarin sih kita sempat lihat di Facebook ya. Oh, presiden begini. Oh, pemerintah begini. Mereka itu hanya bisa komentar. Iya, benar. Tapi ya kembali lagi, pemerintah itu ya udah kamu di rumah saja. Kita bareng-bareng di rumah. Kita physical distancing bareng-bareng. Udah, insya Allah nggak terlalu lama. Cuma karena ada yang sok, kita nggak takut corona, kita takut sama Allah. Pikiran macam apa? Mindsetnya itu kemana gitu aja sih. Berarti ya benar, kita takut sama Allah. Iya. Cuma corona men, nggak bisa dilihat. Oke. Tinggal pilih 2. Kita semakin lama mati kelaparan atau kita mati karena corona. Tapi setuju nggak misalkan karena pemerintah sudah ada himbauan untuk tidak membuka kafe di restoran pada jam 7 malam. Setuju nggak? Kalau saya sih mungkin itu jalan terbaik untuk mengurangi yang namanya itu ya kita menerapkan physical distancing. Kita mengurangi kumpul-kumpul karena kita kan tidak tahu kan siapa yang terjangkit karena virus itu tidak tahu. Ya, jadi mungkin itu yang terbaik untuk saat ini. Mungkin seluruh negara pun seluruh dunia udah menerapkan ini. Jadi mungkin ya. Dan mungkin seluruh dunia juga sama seperti kita istilahnya. Ya, semua berimbas semua ya mungkin karena ya. Emang kembali lagi kita sebagai makhluk Tuhan. Karena memang apa ya? Kita butuh uang Mbak sebenarnya. Orang yang kerjanya harian. Kalau mungkin pegawai Tentara dan oke, kita nggak ngomong itu, maksudnya pegawai yang kerjanya bisa di rumah seperti karyawan swasta yang bisa kerja di rumah itu oke lah, mereka masih dapat gaji meskipun dikurangi potongan. Tapi kebanyakan yang kerjanya seperti kita. Sampai masih beruntung sampai punya tabungan sampai berapa khusus kira-kira. Sekarang kembali lagi mas, bagaimana kita menolak corona? Kenapa saya bisa bertahan sampai Agustus? Karena selama saya bekerja, saya itu punya prinsip satu, saya harus mengutamakan kebutuhan daripada gaya hidup. Iya, benar. Jujur, kalau saya suruh beli mobil atau beli sepeda motor yang saking sekarang lagi tenang, dan sebagainya, saya bisa. Yes. Sombong sekarang ya. Karena kembali lagi, kita harus pada menabung. Oke. Kalau kita mau beli sih bisa, cuma buat apa? Buat apa gitu kan? Kalau mau buat gaya-gayaan buat apa? Toh uang harta meninggal kita nggak dibawa. Oke. Tapi kembali lagi, pada itu kan saya sebagai jujur masih umur masih kita sepantaran sih ya. Saya masih kelas 9. Saya 28. Ya. Akhirnya selama saya bekerja, akhirnya saya tabung. Andai kata uang ini saya belikan mobil, saya pasti tidur di mobil. Dan harga mobil pun pasti setiap tahun akan turun. Pada akhirnya saya akan belikan aset. Saya paksa. Jadi kita kembali lagi, kita paksa. Antara kebutuhan sama gaya hidup, lebih penting mana? Iya, jujur kayak masalah handphone iPhone yang terbaru. Nah, bisa, tapi buat apa? Toh fungsinya juga sama. Buat chat, Sama. Toh saya dari handphone pun sudah alhamdulillah menghasilkan sekian. Saya punya akses sepeda motor sekian. Toh, karena emang sekecil apapun
gaji kita kalau kita meninggalin apa mentingin kebutuhan cukup. Nggak cukup. Sebesar apapun kalau kita mengutamakan gaya hidup kurang, udah kita nggak bisa hidup. Aku pernah. Apalagi, menurut saya Bu, mungkin masih ada manusia atau mungkin masih ada teman-teman yang berprinsip kalau nggak utang nggak punya. Iya. Itu sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi sih salah. Tapi misalnya kita butuh, nah kita kembali lagi. Pada saat seperti ini. Contoh ya. Ya, betul. Kayak aku butuh. Aku nggak mungkin kalau setiap ngejob cuma bawa motor Nah, karena betul. bawaan seperti ini. Nah. Otomatis aku butuh mobil. Butuh aset. Nah. Oke. Aku nggak sanggup kalau beli mobil. Betul. Aku harus utang. Nah, Itu gimana? nah kita kembali lagi Mas. Antara kebutuhan sama gaya hidup. Oke. Nah, kalau kita emang gini, kan kita job jujur kayak dokumentasi. Nah, kita harus tahu hitung-hitungan. Oke. Selama kita masih bisa ngutang, nah bisa melunasi utang, itu kita. Jadi mungkin kalau kita dokumentasi, kita butuh mobil untuk safety alat. Oke. Nah, udah satu diselesaikan. Dia kan lunas, kita bilang. Jangan, oh si A beli mobil, ya udah kita beli mobil. Wah, si B beli ini, ya udah kita beli utang. Akhirnya pada saat pandemi corona kita beli. Iya. Kita keringanan banget. Iya kan? Iya. Nah, padahal Jokowi itu cuma wacana, cuma instru. Oh itu baru wacana. Nah mungkin ya cuma namanya bank ya. Kalau kita dapat keringanan semua cicilan, bank kan juga membayar karyawan. Iya benar juga sih. Iya. Andai kata semua ditangguhkan, karyawan buat apa? Dibayar pakai uang apa? Peremajaan kantor, listrik, ATM dan sebagainya pakai apa? Ya udah. Bagi yang tidak punya utang dia masuk rumah. Bisa tidur enak. Mungkin kita kembali lagi antara kebutuhan sama gaya hidup itu harus benar-benar kalau emang yaudah kita membutuhkan ini, cuma kita budget uang sekian, udah alternatifnya kita pakai pinjaman karena ada pinjaman yang murah kan kur dan sebagainya. Sama Mas, saya juga sebenarnya punya utang, saya punya harta utang. Karena corona saat ini ya kita mau dulu kemana? Ya udah, tetap tak akhirnya ya udah mau ngasih penangguhan cicilan ngantri panjang. Iya benar. Teman-teman semua harta udah di bank. Penangguhan cicilan. Kita selama kita masih bisa bergerak, kita masih bisa usaha ya. Tapi aku sempat dengar katanya ini aku kemarin sempat ngobrol sama orang kita. Dia di podcastku juga. Nah, akan ada bantuan sepertinya Nah. bantuan, tapi hanya untuk orang-orang yang kurang mampu. betul. Oke. Sebenarnya aku kurang setuju dengan itu. Karena menurut aku mereka yang disebut mampu sebentar lagi juga bakal nggak mampu kalau ini terus kayak gini. Ya semuanya sih kalau ya setuju aja sih. Karena kalau pemerintah fokusnya ke orang tidak mampu itu sebenarnya salah. Nah, Bagaimana nasib dengan orang-orang yang berpenghasilan harian? yang freelance apa? Tampaknya memang ini semua harus. Jadi jujur, kenapa sih saya bikin video Ganteng? Itu fokusnya saya membantu teman saya. Yang 4 orang tadi. Ya, 4 orang tadi. Kenapa saya kok nggak bagi-bagi masker, sembako lain-lain? Apa yang membuat sampean? Ulah kebanyakan. Jadi gini, sebelum kita membantu orang lain, bantulah orang sekitar. Oke. Saya harus bertanggung jawab dengan teman-teman saya. Kita susah senang harus bareng-bareng. Senang kita bareng-bareng, susah pun kita bareng-bareng. Sebelum saya membantu mereka, sebelum saya membantu orang lain, saya harus bantu mereka. Jadi saya nggak mau harus bantu orang lain. Cuma ini kalau emang ya namanya orang bantu sih, kita nggak ada kesalahannya. Iya. Cuma kalau menurut saya sih kita harus membantu orang sekitar kita, baru kalian harus membantu orang.
Jadi utamakan orang sekitar kita. Dari lingkaran kecil dulu lah. Iya. Ya, sebelum kamu lingkaran besar. Jadi kemarin sempat aku sempat tawari untuk jadi donatur di salah satu komunitas. Dan aku mendengar suara-suara sumbang di sana. Ya. Padahal si Mahen ini apa ya, udah dikontrak sama salah satu toko handphone. Gini. Kenapa kok nggak mau bantu? Bukannya aku pelit sebenarnya. Cuma aku juga lagi butuh. Karena kita nggak ada job. Biasanya bulan ini aja job berapa job yang di cancel. Akhirnya 4 job udah di cancel aku. Ya mungkin ada yang lebih parah lah ya. Cuma ya itu tadi aku butuh, nggak mungkin lah aku rela bersakit-sakit sama orang lain. Aku juga ya kita harus tahu kapasitas kita masing-masing. Iya benar, kita harus tahu kapasitas. Selama kita masih, kalau kita punya lebih sih oke, kita nggak masalah. Kalau kita masih membutuhkan itu, ya udah itu hak. Jangan maksa gitu. Toh kalau masalah sumbangan, kalau misalnya donatur, itu kan hak kita. Nah, kita nggak usah. Oh ini si Maen menyumbangkan sekian juta. Nggak usah. Buat apa?